Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rano Nugroho dengan NPM 20130533120 dari kelas 4C program studi PGSD Universitas Lampung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai pendidikan inklusi. Oke, langsung kita mulai saja. Yakni yang pertama mengenai pengertian dari pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Nah, jadi pendidikan inklusi itu merupakan suatu sistem pendidikan atau sistem pembelajaran di mana anak yang memiliki kebutuhan khusus itu digabungkan dengan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus dalam satu lingkup sekolah reguler. Nah, itu nantinya bisa saja mereka dalam satu kelas atau bisa juga nantinya mereka menggunakan kurikulum yang sama, hanya saja dimodifikasi. Nah, nanti kita akan bahas mengenai kurikulum dalam pendidikan inklusi. Oke, itu tadi pengertian dari pendidikan inklusi. Selanjutnya adalah klasifikasi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada tunanetra. Nah, tunanetra adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus karena mengalami gangguan atau kekurangan pada daya penglihatan. Tunanetra itu gangguan pada penglihatan. Lalu yang kedua ada tunarungu. Nah, tunarungu adalah kategori anak dengan kebutuhan khusus karena memiliki gangguan pada sistem pendengaran. Selanjutnya ada tunagrahita. Nah, dalam kondisi ini anak memiliki fungsi intelektual yang berbeda di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Oke, langsung yang keempat yakni tunadaksa. Nah, anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, dan kelainan anggota gerak yang lain. Itu adalah tunadaksa. Selanjutnya yang kelima ada tunalaras. Anak yang memiliki kelainan atau masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, bahkan melakukan perilaku menyimpang. Berikutnya ada yang keenam, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah, anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif ini mengalami gangguan pengendalian diri, sulit fokus dan memperhatikan, dan biasanya perilaku hiperaktif dan impulsif. Nah, ciri-cirinya biasanya anaknya itu tidak mau duduk, tidak mau diam, hanya bergerak terus dan tidak mau fokus karena dia tidak bisa fokus dengan apa yang disampaikan oleh pendidik. Nah, lalu yang ketujuh atau yang terakhir yakni autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Nah, gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Nah, itu beberapa klasifikasi mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan inklusi. Nah, tujuan dari pendidikan inklusi ini hampir sama pada pendidikan normal ya, yang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, yakni pendidikan adalah usaha sadar diri dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu tujuan dari pendidikan inklusi ya, tetap berfokus pada pengembangan potensi pribadi peserta didik. Selanjutnya, mengenai kurikulum pendidikan inklusi. Dalam kurikulum pendidikan inklusi secara umum, kurikulum yang digunakan itu adalah kurikulum anak reguler yang disesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Nah, menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, modifikasi kurikulum untuk pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi atau materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Itu mengenai kurikulum pendidikan inklusi ya. Jadi perlu dimodifikasi lagi, disesuaikan dengan kondisi karakteristik peserta didik. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum. Beberapa dasar hukum yang akan saya sampaikan terkait pendidikan inklusi. Nah, yang pertama itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap
warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, oleh sebab itu maka muncullah pendidikan inklusi agar anak-anak yang memiliki keterbatasan itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan catatan yang bermutu. Kemudian masih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya yakni pasal 11, tadi kan pasal 5, yang selanjutnya pasal 11 ayat 1, ada bunyinya pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Itu ayat 1. Lalu ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Itu beberapa dasar hukum terkait pendidikan inklusi, dan sebenarnya masih banyak lagi hukum-hukum yang menjadi landasan adanya pendidikan inklusi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan beberapa tentang pendidikan inklusi, mulai dari pengertian tadi hingga dasar hukum terkait pendidikan inklusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.